warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, video kali ini saya akan membahas tentang perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan dua atau lebih besaran yang sama dan ditunjukkan dengan nilai paling sederhana. Perbandingan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Syarat membandingkan yaitu samakan satuan besaran. Dalam membandingkan dua besaran dengan cara menghitung hasil bagi besaran-besaran tersebut harus merupakan besaran sejenis. Contoh, panjang pensil Ani 13 cm, sedangkan panjang pensil Roberto adalah 50 cm. Jadi jika pensil Ani, misalkan besarannya itu meter dan yang satunya juga dan yang satunya sentimeter, maka besarannya harus disamakan menjadi sentimeter keduanya atau meter keduanya. Dan nomor 2, buat ke bentuk yang paling sederhana. Ketika melakukan perbandingan, pastikan hasil bagi dua besaran suatu bilangan harus dalam bentuk yang paling sederhana. Kakak mempunyai uang 150.000, sedangkan adik adalah 50.000. Maka perbandingan uang kakak yang paling sederhana adalah 3 berbanding 1. Cara menghitung perbandingan. Seorang pengusaha yang ingin bergerak di bisnis produksi makanan mendapatkan modal dari seorang investor untuk membentuk suatu perusahaan. Pengusaha dan investor setuju pembagian keuntungan menggunakan perbandingan. Pengusaha berbanding investor sama dengan 2 berbanding 1. Bulan ini keuntungan bersih bisnis tersebut adalah 90 juta. Berapakah masing-masing keuntungan yang diterima pengusaha dan investor? Jadi pertama-tama kita tambah dulu untuk penyebutnya, jadi 2 tambah 1 itu 3. Dan kita akan menghitung masing-masing dari pengusaha dan investor. Dan 2/3 dikali 90 juta, jadi 90 juta dibagi 3 adalah 30 juta, dan 2 dikali 30 juta adalah 60 juta. Untuk investor 1/3 kali 90 juta adalah 30 juta. Jadi pengusaha mendapatkan keuntungan sebesar 60 juta dan investor 30 juta dari total keuntungan perusahaan. Jenis-jenis perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua atau lebih satuan. Saat salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya ikut meningkat. Begitu juga saat salah satu nilai menurun, maka nilai lainnya ikut menurun. Contoh kasus perbandingan senilai: waktu tempuh dan jarak tempuh suatu kendaraan, waktu download dan besar file yang di-download, banyak bahan baku dan banyak produksi barang, jumlah pekerja dan jumlah gaji yang dibayarkan perusahaan, jumlah hewan ternak dan banyak makanan ternak. Rumus perbandingan senilai adalah A1 banding B1 sama dengan A2 banding B2. Dalam pecahan yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Contoh, sebuah rumah dikerjakan oleh 3 pekerja membutuhkan biaya sebesar 600.000. Untuk meningkatkan beban pekerja, rumah akan dikerjakan 4 orang. Berapakah biaya yang diperlukan untuk membayar pekerja? A1 per B1 sama dengan A2 per B2. A1 yaitu 3 pekerja dan B1 600.000. B1 sebagai gajinya pekerja. A2 4 pekerja dan B2 itu belum diketahui. Jadi 3B 2 sama dengan 600.000 dikali 4. 3B2 sama dengan 600.000 kali 4 yaitu 2.400.000. B2 sama dengan 2.400.000 dibagi 3 sama dengan hasilnya adalah 800.000. Jadi jumlah yang dibayarkan saat menggunakan 4 pekerja adalah 800.000. Yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai.
Perbandingan berbalik nilai adalah jenis perbandingan dua atau lebih satuan saat salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya menurun. Begitu juga saat salah satu nilai menurun, maka nilai lainnya meningkat. Contoh kasus perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, perbandingan jumlah pekerja dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, perbandingan kecepatan download dengan waktu untuk mendownload rumus perbandingan berbalik nilai. Rumus perbandingan nilai terbalik. A1 banding B2 sama dengan A2 banding B1. Dalam bentuk pecahan, A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Sehingga didapat, yaitu dikali silang, A1 dikali B1 sama dengan A2 kali B2. Seorang kontraktor mempekerjakan 12 orang untuk menyelesaikan bangunan jembatan selama 1 bulan. Jika kontraktor tersebut mempekerjakan 18 orang, berapakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan jembatan? 12 orang per waktu B2, 18 orang per 1 bulan, 18 B2 sama dengan 12 kali 1. B2 12 per 18 sama dengan 2 per 3 sama dengan 0,66 bulan. Jadi waktu yang diperlukan menyelesaikan jembatan saat menggunakan 18 pekerja adalah 0,66 bulan atau sekitar 20 hari. Terima kasih. Sekian penjelasan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.